Dalam cerita One Piece, terdapat beberapa buah iblis yang sudah muncul dalam cerita. Namun, di alur cerita yang sekarang, beberapa buah iblis ini masih belum dimiliki oleh orang lain. Hal ini karena pemilik sebelumnya sudah diceritakan mati. Biasanya, setelah penggunanya mati, maka buah iblisnya akan tumbuh lagi di suatu tempat. Seperti halnya Mera Nomi yang tak lama ditemukan kembali setelah Ace mati. Kali ini, anime Multiverse akan membahas semua buah iblis tanpa pemilik di alur cerita yang sekarang. Yang pertama ada Toki Toki Nomi, buah iblis tanpa pemilik. Yang pertama adalah Toki Toki Nomi yang dimiliki oleh Kozuki Toki. Kemunculan sosok karakter satu ini sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar di kalangan fans. Dalam kilas balik Oden dijelaskan bahwa Toki merupakan wanita yang berasal dari 800 tahun yang lalu. Dia pergi ke masa depan dengan menggunakan buah iblis Toki Toki. Dia memiliki misi untuk pergi ke Wano, namun sampai sekarang detail misinya pun belum dijelaskan. Toki Toki Nomi sendiri merupakan buah iblis berjenis paramesia yang unik sebab memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perjalanan waktu ke masa depan. Toki sempat mengirimkan dirinya ke masa depan dan kemudian bertemu dengan Oden, namun dia tidak bisa mengirim dirinya atau siapapun kembali ke masa lalu. Toki juga pernah menggunakan kekuatannya untuk mengirim Kinemon dan yang lain ke masa depan, termasuk Momonosuke. Dalam kilas balik Oden, Toki sempat diperlihatkan menghilang setelah pasukan Kaido menyerang istananya. Meskipun begitu, banyak yang meyakini bahwa Toki sudah tewas setelah ditembak oleh kelompok bajak laut Beast. Tetapi ada juga yang meyakini jika Toki masih belum tewas. Terlepas dari hal itu, masih belum diketahui siapa yang memiliki kekuatan unik ini selanjutnya. Yang kedua, Hebi Nomi, model Yamata no Orochi. Buah iblis ini merupakan buah iblis berjenis Mythical Swan yang membuat penggunanya bisa berubah menjadi hybrid atau berubah sepenuhnya menjadi makhluk mitologi Yamata no Orochi, yaitu ular yang memiliki 8 kepala. Buah iblis ini dimiliki oleh Kurozumi Orochi yang merupakan Shogun Wano dan merupakan sekutu dari Kaido. Ketika berubah menjadi ular berkepala 8, Orochi bisa menggunakan seluruh kepalanya tersebut secara terpisah. Ukuran dari masing-masing kepala pun sangat panjang dan masing-masing kepala mampu untuk berbicara sendiri. Orochi bisa mengendalikan jumlah kepala yang muncul ketika dia bertransformasi sepenuhnya. Kekuatan dari buah iblis ini diperlihatkan dalam pertempuran puncak di Onigashima. Ketika Kaido memenggal kepala Orochi, banyak yang menduga jika dia sudah tewas. Namun, berkat kekuatan buah iblis tersebut, ternyata dia masih bisa kembali hidup. Namun, dalam perang Onigashima, Orochi berhasil dikalahkan dan mati. Jika saja buah iblis ini dimiliki oleh karakter lain yang lebih kuat, mungkin kekuatannya akan lebih dahsyat. Kemudian yang ketiga, Fude Nomi. Buah iblis tanpa pemilik selanjutnya adalah Fude Nomi yang sebelumnya dimiliki oleh salah satu anggota Akazaya Nine, yaitu Kanjuro. Fude Nomi adalah buah iblis berjenis paramesia yang membuat penggunanya bisa menggambar apapun yang mereka inginkan dengan menggunakan sebuah tinta. Gambar tersebut kemudian bisa hidup dan bergerak seperti halnya makhluk biasa, seperti yang diperlihatkan dalam ceritanya. Kanjuro sendiri seringkali menyembunyikan kemampuan penuh dari buah iblis tersebut.
di mana dia selalu berpura-pura tidak bisa menggambar dan gambar yang dia buat selalu jelek. Namun, pada kenyataannya, Kanjuro adalah pengguna buah iblis yang sangat ahli. Bukti kemampuan dahsyat dari buah iblisnya bisa dilihat dalam pertempuran puncak di Onigashima ketika Kanjuro berhadapan dengan Akazaya Nine. Kanjuro diperlihatkan bisa menghidupkan kembali Oden dengan kekuatan buah iblisnya, yang mana hal tersebut sempat membuat para Akazaya Nine terkejut, tetapi mereka sadar bahwa itu adalah tipuan Kanjuro, dan hal ini terbukti ketika Ashura Doji memutuskan untuk mengorbankan diri ketika tiruan Oden tersebut membawa bom untuk meledakkan mereka. Kemudian pada perang Onigashima ini Kanjuro mati, dan sampai sekarang buah iblisnya pun belum dimiliki oleh siapapun. Keempat, Nagi Nomi. Don Quixote Rocinante merupakan salah satu anggota dari kelompok bajak laut Don Quixote Family dan juga merupakan adik dari Don Quixote do Flamingo. Meskipun dia dikenal sebagai bagian dari kelompok tersebut, tetapi sebenarnya Rocinante merupakan salah satu perwira angkatan laut. Dia ditugaskan untuk menyusup ke kelompok tersebut oleh Sengoku. Rocinante sudah cukup lama menjadi mata-mata di kelompok bajak laut Don Quixote Family. Rocinante memiliki buah iblis Nagi Nomi, yang mana kekuatannya adalah dia bisa menciptakan semacam penghalang suara, sehingga suara dari luar tidak bisa terdengar ke dalam, dan begitu juga sebaliknya. Hal ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mengelabuhi Don Quixote do Flamingo. Dalam arc Dressrosa sendiri diperlihatkan bagaimana Law pernah berbicara banyak hal penting seperti tentang arti tekad di dalam penghalang yang diciptakan oleh Nagi Nomi. Rocinante sendiri kemudian harus tewas di tangan Do Flamingo setelah mengetahui bahwa dia adalah mata-mata angkatan laut. Setelah kematiannya, belum ada karakter yang menggunakan kekuatan dari Nagi Nomi. Kemudian yang kelima, Mato Nomi. Dalam arc Fishman Island, kita diperkenalkan dengan sosok Putri Duyung yang merupakan anak dari Neptune, yaitu Shirahoshi. Dalam ceritanya diperlihatkan jika Shirahoshi dikurung di dalam kamarnya karena dia selalu mendapatkan teror berupa serangan kapak dari sosok Vanderdecken. Alasan Vanderdecken terus-menerus menyerang Shirahoshi adalah karena dia merasa sakit hati setelah cintanya ditolak. Karena itulah Vanderdecken mencoba untuk menghabisi nyawa dari Shirahoshi, bahkan dari jauh. Hal ini berkat kekuatan buah iblis Mato Nomi. Buah iblis ini mampu memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa melempar atau menembak sasaran secara tepat, tidak peduli seberapa jauh dan dari mana posisi si pengguna buah iblis ini berada. Pengguna buah iblis Mato Nomi harus mengingat sosok targetnya dan harus melakukan kontak fisik sebelum kemudian dia melemparkan benda atau senjata ke arah target. Tidak ada yang bisa kabur dari jangkauan buah iblis ini jika mereka sudah menjadi target. Sebenarnya masih jadi perdebatan di kalangan para fans apakah Vanderdecken memang benar-benar sudah tewas atau sekedar tidak sadarkan diri. Namun kemungkinan besar dia sudah mati setelah bertarung dengan Hody Jones, dan sampai sekarang buah iblisnya belum muncul lagi dalam cerita. Keenam, Yuki Nomi. Monet merupakan salah satu karakter yang muncul dalam arc Pang Hazard. Dia adalah anggota dari kelompok bajak laut Don Quixote Family. Dia tinggal bersama Caesar di
di Panghazard dan membantu Caesar untuk meneruskan penelitiannya. Monet juga merupakan pemilik dari buah iblis Yuki no Mi. Buah iblis ini berjenis Logia, di mana penggunanya akan bisa memanipulasi salju. Kekuatan buah iblis ini memang mirip dengan kekuatan buah iblis Kuzan, yaitu Hie no Mi. Hanya saja Yuki memang tidak sekuat Hie yang bisa mengubah semua hal menjadi es. Namun di arc Panghazard, Monet harus mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Pada saat itu, jantung dari Monet berhasil diambil oleh Law dan kemudian dipindahkan ke tangan Caesar. Caesar menganggap jantung tersebut adalah milik Smoker. Kemudian Caesar pun menusuknya dan tanpa dia ketahui, Caesar langsung menghabisi nyawa Monet saat Monet hendak meledakkan pulau tersebut atas perintah dari Doflamingo. Dan sampai sekarang, buah iblis Yuki sendiri belum muncul lagi dalam ceritanya atau dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir ada Sara no Mi model Axolot. Buah iblis tanpa pemilik yang terakhir adalah Sara no Mi model Axolot. Buah iblis ini berjenis Zoan. Sesuai namanya, buah iblis ini hanya bisa membuat penggunanya berubah wujud menjadi Axolot. Menariknya juga, buah iblis ini pula yang kemudian membuat penggunanya, yaitu Smiley, bisa hidup. Smiley sendiri merupakan karakter yang sangat unik karena dia merupakan binatang peliharaan dari Caesar. Smiley diciptakan dengan cara mengumpulkan dan mengkompresi seluruh gas beracun H2S yang tersebar di seluruh Panghazard, dan dengan menggunakan buah iblis Sara no Mi model Axolot, Smiley pun tercipta. Buah iblis ini berhasil memberikan Smiley nyawa dan kehidupan. Meskipun begitu, Smiley kemudian diceritakan tewas setelah dia memakan salah satu hasil penemuan Caesar, yaitu permen racun raksasa. Permen tersebut lebih berbahaya karena efeknya sendiri bukannya membunuh korbannya, melainkan mengubahnya menjadi bentuk lain. Karena itulah Smiley tewas dengan kembali ke wujud asalnya, yaitu gas. Dan sampai sekarang, Sara no Mi model Axolot belum muncul lagi dalam ceritanya. Nah, itulah 7 buah iblis tanpa pemilik di alur cerita yang sekarang. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.